نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Ya, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Kamis malam Jumat, tepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriah, 28 Juli 2022. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas hak-hak sesuai fitrah dari kitab Huquq Da'at Ilahil Fitrah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan seputar al-haq as-sadis atau hak yang ke-6, yaitu hak zaujain, hak suami istri. Ya. Ini sangat penting sekali bagi kita semuanya, ya, terkhusus yang sudah berkeluarga, sebagaimana yang belum berkeluarga pun penting sebagai ilmu sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Dan hendaknya kita jadikan apa yang disampaikan oleh Syekh nanti yang akan kita bahas ya sebagai nasihat berharga bagi kita semuanya. Ya, di mana kita di tengah keluarga ya sangat butuh nasihat, suami sangat butuh nasihat, istri sangat butuh nasihat, ya kita semuanya sangat butuh nasihat. Nah, ini ada beberapa lembar dari Syekh ya kita jadikan sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kita langsung baca para jamaah sekalian. Qala al-musannif, Syekh mengatakan rahimahullah, al-haqqus sadis, hak yang keenam, haqquz zaujain, yaitu hak suami istri. Dan yang beliau sampaikan di sini masih bersifat sangat umum ya, dan beliau tidak membahas secara panjang lebar ya, karena tujuan beliau di sini bukan untuk merinci setiap masalah ya, namun sekedar nasihat mengingatkan kita bahwa di sana ada orang-orang, ada person-person yang memiliki hak yang harus kita tunaikan ya. Baik, kita mulai. Beliau mengatakan li zawaj atharun hammah. Ya, pernikahan itu memiliki pengaruh yang penting. Wa muqtadiyat kabirah. Ya, di satu sisi ya ada konsekuensi yang besar. Fahuwa rabitatun baina zauj wa zaujatih. Ya, pernikahan adalah sebagai tali pengikat antara suami ya dan istrinya, antara istri dan suaminya ya. Yalzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhar, di mana setiap dari mereka berdua yaitu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan untuk pasangannya ya. Huququn badaniyah, baik itu berupa hak badan ya. Wa huququn ijtimaiyah, demikian pula hak sosial ya, bergaulan dengan baik dan sebagainya ya. Adapun badan ya sebagainya hubungan biologis ya. Wa huququn maliyah, demikian pula hak berkaitan dengan masalah harta materi ya, ada nafkah contohnya ya. Itu banyak hak-hak yang harus ditunaikan, yang harus diperhatikan. Makanya kata beliau, fayajibu 'ala zawjaini an yu'ashira kullun minhuma al-akhar bil ma'ruf ya. Makanya wajib ya, bagi suami istri ya untuk bergaul dengan pasangannya dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang baik.
dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wa an yabdhulal haqqal wajiba lahu bikulli samaha wa suhulah. Dan hendaknya dia pun ya memberikan hak yang wajib atasnya kepada pasangannya ya dengan penuh keridhaan, dengan kemudahan ya, min ghairi takarruh li badlihi wala mumatalah, tanpa ada kebencian ya ketika memberikan, tidak merasa tanpa ada keterpaksaan ya. Jadi ketika memberi nafkah contohnya tidak terpaksa ya, tidak karena terpaksa, wala mumatalah, demikian pula tidak dengan menunda-nunda atau tidak diberikan haknya ya, padahal dia orang yang berkecukupan ya, tapi pasangannya tidak diberikan hak wajib atasnya ya, ini tidak diperbolehkan, haram di dalam Islam. Nah, beliau mengingatkan kita dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, artinya dan bergaulah ya, pergaulilah, berinteraksilah ya dengan mereka ya, dengan para wanita ya, di antaranya istri-istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Ini baik dengan cara yang baik, dan baik di sini adalah dengan cara yang patut, atau yang baik di sini adalah harus sesuai dengan tuntunan syariat ya. Dan di antara penafsiran ulama sesuai dengan uruf ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing negeri ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Artinya, dan mereka, yaitu para perempuan, memiliki hak seimbang dengan kewajibannya ya, menurut cara yang ma'ruf, dengan cara sesuai dengan cara yang patut ya. Jadi lahunna, para wanita, istri-istri itu memiliki hak ya, mithlul ladzi 'alaihinna, sebagaimana mereka memiliki kewajiban ya, dan semua itu adalah dengan cara menurut cara yang patut, yang ma'ruf, yang sesuai dengan tuntunan ya, masing-masing ditunaikan sesuai dengan tuntunan. Walir rijali 'alaihinna darajah ya, hanya saja tetapi para suami memiliki kelebihan atas mereka ya, bagi laki-laki memiliki kelebihan atas mereka ya, secara fisik ya contohnya, atau demikian pula secara dari sisi kepemimpinan, dari sisi fisik ya, dan lain sebagainya ya. Maka laki-laki memiliki kelebihan apabila dibanding dengan wanita ya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, kama yajibu 'alal mar'ah. Kemudian di sini beliau memulai menyebutkan hak istri ya. Kama yajibu 'alal mar'ah, sebagaimana wajib bagi wanita, bagi seorang istri, antabdhula li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluh. Ya, bagi seorang istri, bagi seorang wanita wajib untuk memberikan pada semua suaminya ya, apa-apa yang memang wajib untuk diberikan kepada suaminya ya. Wa mata qama kullu wahidin minaz zawjayn bima yajibu 'alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idatan wa damatil 'ishrah bainahuma. Dan selama setiap dari pasangan tersebut ya itu memberikan atau menunaikan kewajiban kepada pasangannya, maka kehidupannya akan bahagia ya, dan pergaulan yang baik itu akan senantiasa ada di tengah mereka ya. Jadi masing-masing timbal balik memberikan kewajiban ya, sebagaimana masing-masing pun berhak untuk mendapatkan haknya. Wa in kana al-amru bil aksi, namun bila sebaliknya hasala syiqaq ya. Kalau seandainya ada di antara keduanya itu tidak menunaikan haknya, mintanya hanya kewajiban saja, saya ulangi, seandainya salah satu dari mereka tidak menunaikan kewajibannya, ya mintanya hanya haknya, mana hak saya, tapi dia tidak peduli dengan kewajibannya, ya maka akan apa? Akan hasala syiqaq, akan terjadi ya pertentangan, an-niza, ya percekcokan. Wa tanakkadat hayatu kullin minhuma, ya, maka yang ada nanti adalah kehidupan yang sulit ya bagi
keduanya. Lama-lama akan buruk hubungan, ya. Na'udzubillah, bisa jadi kemudian terjadilah perceraian, dan ini adalah sesuatu, ya, yaitu perceraian, sesuatu yang sangat diinginkan oleh syaitan, ya, sangat diinginkan oleh iblis dari keluarga-keluarga yang baik, dari keluarga-keluarga muslimah terkhusus, ya. Makanya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik, ya. Tidak dikit-dikit langsung ingin cerai, tidak dikit-dikit ingin firaq, ya, ingin berpisah. Ya, ini hal yang tidak baik, yang sangat diinginkan oleh iblis, ya. Kemudian beliau melanjutkan, walaqad ja'atin nusus al-katsirah bil wasiyah bil mar'ah wa mura'ati haliha, dan banyak, ya, nas-nas ataupun ayat dan hadis, ya, terkhusus hadis yang menjelaskan wasiat untuk berbuat baik, ya, wasiat untuk berbuat baik kepada wanita dan memperhatikan kondisi wanita tersebut, ya, perhatian dengan wanita, ya. Dan beliau kemudian menyebutkan hal yang sangat penting sekali, ya. Ini kita jadikan sebagai kaidah di depan mata kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Wa anna kamalal hali minal muhal. Kata beliau, dan bahwasanya kesempurnaan dalam segala kondisi ini termasuk hal yang mustahil, ya. Jadi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tidak mungkin kita bisa sempurna dalam segala sisi. Ya, dalam segala sisi, dalam semua lini kehidupan, ya, dalam segala sisi, baik suami atau istri, kemudian sempurna kedua-duanya, ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, yang ada adalah kekurangan dan kekurangan. Dan kita sangat paham, ya, dengan masalah ini, baik yang baru menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau lebih dari itu, ya, satu sama lain sangat mengetahui kekurangan, ya, dari pasangan masing-masing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini berkaitan dengan masalah wasiat kebaikan pada wanita, ya, Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, ya. Wasiatkanlah, ya, selalu berwasiatlah atau wasiatkanlah kebaikan pada para wanita. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar laki-laki itu punya power, agar laki-laki itu punya dia punya kesempatan ataupun punya hak, ya, benar-benar menerapkan hak, mengamalkan hak yang Rasul sampaikan, yaitu untuk berbuat kebaikan, untuk mewasiatkan kebaikan, ya, kepada para wanita, ya. Dan ini tidak khusus untuk suami kepada istrinya, namun termasuk orang tua kepada anak-anak putrinya, ya, atau saudara laki-laki pada saudari perempuannya, ya, atau termasuk juga yaitu suami kepada istrinya. Nah, ini hendaknya kita senantiasa mewasiatkan kebaikan kepada wanita, terus diingatkan untuk berbuat kebaikan. Mengapa demikian? Fa innal mar'ah khuliqat min dila'in, ya, karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya, sebagaimana kita ketahui Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, ya. Kemudian Allah menciptakan Hawa, ya, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi secara hakiki realita wanita secara asalnya adalah diciptakan dari tulang rusuk, ya. Kemudian nanti ada secara maknawinya di situ. Kemudian beliau mengatakan wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lah, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang terletak paling atas, ya, yang paling atasnya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau pasti akan mematahkannya, ya. Tulang rusuk itu yang sudah bengkok itu, ya, kalau seandainya seorang berusaha untuk meluruskan, ya, maka akan patah, ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan seandainya engkau biarkan maka akan terus bengkok. Fastausu binisa, maka wasiatkanlah kebaikan untuk para wanita, ya. Jadi rifqan bil qawarir, kata Rasulullah SAW, hendaknya berbuat yang lemah lembut, yang baik kepada gelas-gelas kaca, yaitu para wanita, ya. Seandainya muamalah ataupun pergaulan dengan keras, ya, maka ini akan menjadikan
pecah atau menjadikan patah tulang rusuk tersebut, ya. Dan patahnya apa? Nanti ada penjelasannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap senantiasa ketika kita bermuamalah dengan mereka, ya kita bersenang-senang dengan mereka, menikmati mereka, ya pergaulan antara suami istri, maka tetap ya biarkan dalam keadaan mereka bengkok, ya dengan kekurangan-kekurangan yang ada, ya tapi tetap terus diingatkan, dinasehati, ya. Dan ketika ditegaskan, keraskan, ya maka bisa membawa kepada patahnya tulang rusuk tersebut. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disampaikan, innal mar'ata khuliqat min dila'in, sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Walan tastaqima laka ala tariqah, ya, dan tidak akan istiqamah, ya, tidak akan lurus kepadamu di atas satu jalan saja, ya. Makanya namanya bengkok, ya bengkok, tidak bisa diluruskan, ya, kalau untuk tulang rusuk ini. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj atau awaj. Seandainya engkau bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senangan dengannya, sementara dia memiliki apa? Bengkok, dia tetap bengkok. Tapi wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya, maka itu bisa mematahkannya. Bakasruha talaquha, dan mematahkannya di sini ya adalah dengan mentalaknya, ya. Jadi seandainya seorang suami terkhusus, ya, ingin sempurna dari istrinya, ya, maka itu adalah hal yang mustahil, ya. Dan kita bagi para suami sangat memahami, ya, dari kekurangan dari wanita, ya, termasuk diantara istri-istri kita. Dan ini adalah sesuatu sesuai dengan fitrahnya, Allah ciptakan wanita seperti itu, ya. Seandainya kita dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka yang sudah diingatkan, terkadang diulangi lagi, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, dan seterusnya, kita perlu mengingatkan, kita ingatkan, ya. Kalau kita ingin mereka lurus terus, itu tidak mungkin, ya. Ya, kalau seandainya kita ingin mereka lurus terus, itu sekali lagi mustahil, tidak mungkin, ya. Kalau seandainya kita paksakan, maka kesudahannya adalah berarti cerai, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika seorang istri, pasangan-pasangan kita, ya, yang mereka kita tahu tidak sempurna, ya, sebagaimana bidadari-bidadari di surga, ya, dan suami-suami pun bukan malaikat, kita pun tidak sempurna, ya. Seandainya kita memperhatikan diri kita, kekurangan-kekurangan kita akan sangat banyak sekali, ya. Dan istri kita tempat rahasia dari kekurangan-kekurangan kita, dan kita adalah tempat rahasia dari kekurangan-kekurangan istri, ya. Maka itu diantara hak suami atas istri dan sebaliknya adalah masing-masing menyimpan rahasia tersebut, ya. Disimpan rahasia tersebut, tidak perlu untuk disampaikan pada orang lain, tidak perlu diceritakan pada orang lain, apalagi berkaitan dengan masalah urusan ranjang, ya. Ini adalah hal yang haram di dalam syariat, ya. Apalagi kalau masalah urusan ranjang, maka tidak boleh diceritakan, haram, ya. Secara umum rahasia itu tidak diperbolehkan diceritakan pada orang lain, apalagi kalau sekali lagi masalah ranjang. Nah, jadi ketika kita bersenang-senang dengan mereka, ya, kita hidup ingin tentram dengan mereka, maka harus menerima kekurangan tersebut, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips berkaitan dengan masalah ini. Ya, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Ya, wa makna la yafruq la yubghid. Kata beliau, hendaknya seorang mukmin itu tidak berlebihan membenci seorang mukminah. Ya, suami berlebihan membenci istrinya. Seandainya dia tidak suka, ya, dari salah satu sifatnya, maka dia akan suka dari sifat istrinya yang lain, ya. Bahkan, ya, seandainya kita menghitung-hitung sifat yang baik dan yang tidak baik dari pasangan kita, baik istri atau suami kita, ya, seandainya kita masing-masing berusaha ingin menjadi orang yang baik, maka hal yang buruk, sifat buruknya itu lebih sedikit, ya, daripada sifat baiknya. Alangkah banyaknya sifat baik yang ada pada pasangan-pasangan kita, ya. Mungkin dia tidak terlalu paham dalam masalah agama, ya, masih tidak pandai dalam masalah agama, bukan seorang dai, tapi dia adalah wanita yang menurut, ya, yang penurut, ya.
dia Masya Allah mempersiapkan segalanya untuk suaminya, ya suaminya pulang dari kerja sudah disiapkan makan, ya udah begitu makanannya enak lagi, ya apalagi kalau suaminya suka sambal, istrinya pintar bikin sambal lagi, Masya Allah, sambal dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke istrinya bisa semuanya, ya itu luar biasa, ya. Ya, makanya sifat-sifat yang baik yang ada pada istri atau ada pada suami, ya itu hendaknya yang diperhitungkan. Adapun sifat yang tidak baik, maka kita tutup mata, ya kita tutup mata, kita nasihati, kita tutup mata, ya kita maafkan. Tapi hadil hadis, ya di hadis-hadis tersebut irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu kaifa yu'amilur rajulul mar'ah, ya ini berisi pengarahan dari Nabi, ya untuk umatnya bagaimana seorang laki-laki itu, seorang suami bermuamalah, bergaul dengan istrinya. Wa annahu yanbaghi an ya'khudha minha ma tayassar. Hendaknya dia ya sepatutnya mengambil darinya itu yang mudah, ya, memberikan kemudahan pada istrinya atau pasangannya. Li'anna tabi'ataha allati minha khuliqat alla takuna 'alal wajhil kamil. Karena secara tabiat, secara asalnya, ya bahwa wanita itu diciptakan tidak dalam keadaan sempurna. Balla budda fiha min awaj, ya atau iwaj. Ya, sebaliknya pasti ada kekurangannya dan banyak kekurangannya, ya. Masing-masing dari kita banyak kekurangannya. Wala budda an yastamti bihar rajul, dan hendaknya dia nikmati saja, ya. Dia sudah masyi, ya. Kita dinikmati hidup bersama meskipun ada kekurangan tersebut, ya. Illa ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha, ya. Dan saya ulangi, seorang laki-laki tidak bisa, ya, hidup bahagia dengan istrinya, senang-senang dengan istrinya, ya kecuali dengan tabiat yang memang dia telah diciptakan secara fitrahnya, yaitu banyak kekurangannya. Tapi hadil hadis, di hadis-hadis tersebut juga annahu yanbaghi lil insani an yuqarina bainal mahasin wal masawi. Sepatutnya seorang itu, ya seorang suami untuk membandingkan atau mengkomparasikan atau pertimbangkan, menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan fil mar'ah yang ada pada istrinya. Fa innahu idza kariha minha khuluqan falyuqarinhu bil khuluqi tsani alladhi yardahu minha. Seandainya tidak suka satu sifat, ya, seandainya suaminya tidak suka satu sifat, maka coba dia perhatikan sifat yang lainnya yang ada pada istrinya, yang dia ridha dengan hal tersebut, yang dia suka dengan hal tersebut. Wala yanzuru ilaiha bimindhari sukhti wal karahiyah wahdahu. Dan jangan sampai dia melihat kepada satu sifat yang tidak baik tersebut, ya dengan penuh kebencian, ya, dengan penuh kebencian. Hanya itu saja yang jadikan fokusnya. Sementara sifat-sifat yang baiknya tidak diperhatikan. Ya, orang seperti ini berarti ada sakit dalam dirinya, ada sakit dalam hatinya. Ya, sifat baiknya yang banyak dibiarkan, satu yang buruk, ya itu yang diperhatikan, ya. Kecuali kalau memang nanti berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah, nah ini harus tegas, ya, tidak bisa tidak. Ya, kalau masalah akidah, masalah agama, maka ini harus tegas, tidak bisa tidak. Ya, wajib bagi suami istri kalau masalah akidah, masalah agama, ya untuk benar-benar memperhatikan, ya, tidak bisa tidak. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Wa inna katsiran minal azwaji yuridunal halal kamilah. Banyak dari pasangan suami istri itu ingin keduanya, ya, mendapatkan pasangan yang sempurna, ya, min azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka. Wa hadza syai'un ghairu mungkin. Nah, nasihat beliau ini tidak mungkin, ya, mustahil, ya, bisa sempurna. Wa bidzalika yaqauna fin nakat. Kalau memang mengharapkan hal tersebut, memaksakan hal tersebut, maka kehidupan yang sulit, ya, yang akan didapatkan, kejengkelan, kedongkolan, dan keburukan yang lainnya. Wala yatamakkanu minal istimta' wal mut'ah bi zaujatihim. Tidak mungkin nanti bisa bersenang-senang dengan pasangannya. Ya, tidak mungkin bisa hidup bahagia dengan pasangannya. Wa rubbama adda dzalika ila talaq. Ya, bisa jadi hal tersebut, ya, menyebabkan talak. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Rasul, wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan makna dari mematahkannya di sini adalah mentalaknya, ya. Bayambagi, ya, maka itu sepatutnya li zauj, seorang suami, an yatasahal, untuk bermudah-mudahan, wa yataghadha, ya, untuk
mengabaikan, ya, menutup mata an kulli ma taf'aluhu zaujah, dari ya segala yang dilakukan oleh istrinya, in kana la yukhillu biddin aw syaraf, kalau memang tidak merusak agama atau kemuliaan, ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak baik yang selama itu tidak ada kaitannya dengan masalah agama yang sangat penting, ya, atau berkaitan dengan masalah kemuliaan, ya, maka hendaknya diberikan kemudahan, ya, diabaikan, ya. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dimiliki oleh istrinya atau demikian pula oleh suaminya, ya. Contoh banyak, mungkin ya, contohnya banyak, ya. Mungkin seorang seorang suami mungkin minta kepada istrinya, jangan letakkan pakaian saya di sini, tempat sini, ya, karena untuk ini, ya, ternyata dia ulangi, letakkan di situ, ya. Atau demikian pula hal banyak lah ini. Saya kira pasangan suami istri mengetahui hal ini, ya, lupa lagi, ya, ini diantara kekurangan dari wanita, ya. Kemudian perlu diingatkan oleh suami dan dinikmati saja, dibawa santai saja, tidak perlu dibawa serius, ya. Jangan sampai hal tersebut menjadi sebab percekcokan di antara kehidupan rumah tangga, ya. Sekali lagi kalau tidak berkaitan dengan masalah agama. Tapi kalau di antara pasangan suami istri, ya, masalah agama tidak memperhatikan, ya, maka ini harus tegas, ya, tidak bisa tidak, ya. Seperti ketika ada yang tidak perhatian dengan sholat 5 waktu, ini harus ditegas, ya, harus tegas. Atau demikian pula mungkin suka mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, kalimat-kalimat yang buruk, ya, maka ini perlu diingatkan dan perlu dipertegas, ya, dalam masalah ini, ya. Atau demikian pula keyakinan-keyakinan dalam masalah agama yang menyimpang, maka ini perlu diingatkan, ya, dan harus tegas dalam masalah tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan. Syekh rahimahullah melanjutkan, wa min huqqi zaujah ala zaujiha, dan di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, oleh kita para suami, an yakuma biwajibi nafaqatiha min at-ta'ami wasyarabi wal kiswah wal maskan wa tawabi dzalik. Yaitu kita para suami ya harus memberikan nafkah, ya, dari makanan, berupa makanan, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal, ya, pakaian, tempat tinggal, kemudian dan hal-hal yang seperti itu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Jadi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, ya, ini penting untuk diperhatikan, ya. Nafkah yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Apa artinya? Wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban ayah, ya, rizquhunna, itu menanggung rezeki, itu nafkah, wa kiswatuhunna, dan pakaian, hunna mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, ya. Hendaknya bukan hanya kita saja yang terus membeli pakaian. Coba perhatikan pakaian istrinya, ya. Lebaran kita beli pakaian, istri juga dibelikan, ya. Diperhatikan, ya. Coba mungkin ada pakaian-pakaiannya, sendal, sepatunya ada yang sudah rusak, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Kemudian dibelikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Bagi mereka, hak mereka, yaitu bagi para istri-istri, 'alaikum, ya, yang menjadi kewajiban atas kalian, rizquhunna, memberikan rezeki pada mereka, itu nafkah. Wa kiswatuhunna, memberikan pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, ya. Wa su'ila ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
apa hak ya istri seorang dari kita atas suaminya? Faqala, kemudian beliau menjawab, antut'imaha idza ta'imta. Ya, hendaknya engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan. Wa antaksuha wa taksuha idza tasaita. Dan engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tadrib al-wajh. Dan wajah itu adalah yang termasuk sangat berharga bagi kita semuanya. Ya, pertama kali orang ketika melihat kita adalah wajahnya. Ya, ketika ada luka dan sebagainya, tentu ini menyakitkan. Ya, ini tidak baik. Wala tuqabbih, dan jangan engkau menjelek-jelekkannya. Ya, jangan pukul wajahnya, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tajhur illa fil bait, dan jangan engkau menghajarnya, ya, menghajarnya atau membiarkannya, ya, atau tidak mengajaknya bicara illa fil bait, kecuali di rumah. Ya. Ini subhanallah kalau diterapkan, seandainya terjadi percecokan di tengah keluarga, yang kemudian mereka mungkin berkunjung kepada orang lain atau orang lain ada yang berkunjung ke rumahnya, tetap di antara keduanya itu disyariatkan untuk menampakkan hubungan yang baik. Ya. Ya, tetap disyariatkan untuk menampakkan hubungan yang baik. Ya. Adapun ketika tidak ada mereka, ya, ketika memang ada masalah antara suami istri, ya, maka cukup di rumah, ya, tidak diterapkan di luar rumah. Ya, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini masalah nafkah. Ya. Kemudian, wa min huquqi zaujati ala zaujiha, dan di antara hak istri atas suaminya, an ya'dila bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zaujah tsaniyah. Ya. Yaitu suami harus berlaku adil, ya, antara istrinya yang pertama dan tetangganya, ya, maksudnya ini kalau dia memiliki istri yang kedua, ya. Dia kalau memiliki istri lebih dari satu, maka harus adil. Nah, ini termasuk hak yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya. Dalam hal apa? Apakah dalam segala hal kemudian harus adil? Ya, maka jawabannya adalah tidak. Ya. Makanya beliau kemudian di sini menyebutkan secara singkat, an ya'dila baik atau ya'dilu bainahuma fil infaq. Ya. Adil di antara keduanya, atau dua, tiga, atau empat, dalam masalah memberikan nafkah, wasukna, demikian pula tempat tinggal, wal mabit, ya, giliran bermalam, wa kullu ma yumkinuhul adlu fihi, dan segala sesuatu yang memang memungkinkan untuk adil. Sekiranya memang hal-hal yang mungkin baginya untuk adil, maka hendaknya berusaha untuk adil. Ya, kalau dia memiliki istri lebih dari satu, ya. Makanya ini perlu diperhatikan, ya. Masalah menikah dua, tiga atau lebih atau poligami itu bukan, ya, ataupun jangan dijadikan sebagai kebanggaan, ya, karena itu adalah amanat yang besar, ya. Sebagian ada yang dijadikan sebagai kebanggaan, dia seakan-akan gimana gitu dengan hal tersebut, padahal di balik itu ada amanat yang begitu besar. Ya, di balik itu ada amanat yang begitu besar. Ya, dia harus benar-benar berlaku adil dalam segala sesuatu yang memang memungkinkan baginya untuk adil. Ya. Jadi ini benar-benar perlu diperhatikan, yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mengingatkan, ya, fa innal maila ila ihdahuma kabirah minal kabair. Ya, karena sungguhnya cenderung kepada salah satu dari keduanya itu termasuk dari dosa besar. Ya, jadi cenderung di sini maksudnya tidak adil, ya, dalam pembagian, dalam hak bermalam, ya. Ternyata tidak adil dalam nafkah, ternyata tidak adil, maka ini termasuk dari dosa salah satu dari dosa besar. Ya. Memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa masalah
poligami di dalam Islam ini adalah diperbolehkan, disyariatkan, ya. Tapi untuk mengamalkannya tidak tanpa ilmu, ya. Harus belajar terlebih dahulu, ya. Tidak asal-asalan, ya. Dan ini adalah hak, ya, suami. Ya, ini adalah hak suami bagi istrinya, tidak ada hak baginya untuk membenci hal tersebut, ya. Ini adalah syariat Allah yang harus diimani, diyakini, ya. Seandainya suami yang melakukan hal tersebut, ya, maka ya, bagi istrinya tetap harus taat pada suaminya, ya. Tidak boleh kemudian dijadikan hal tersebut sebagai sebab untuk dia tidak taat, ya. Maka itu adalah termasuk dari, ya, dosa, ya, ketika istri tidak taat pada suami karena hal tersebut. Atau sebagian orang ada yang sampai minta untuk diceraikan, ya, ceraikan saya atau istri barumu itu. Nah, ini tidak baik. Ini termasuk, ya, hal yang sangat buruk, ya, yang juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW termasuk dari keburukan, ya, termasuk dari dosa hal tersebut, ya, tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana hadisnya yang menjelaskan bahwa ini termasuk dari salah satu dosa besar ketika seorang tidak adil bagi yang memiliki pasangan, ya, atau suami, istri lebih dari satu. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu imra'atan, siapa yang memiliki dua istri, ya, atau lebih, famala ila ihdahuma, lalu dia cenderung condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumul qiyamati wa syiqquhu ma'il, dia datang nanti pada hari kiamat sementara perutnya, ya, tubuhnya ini condong, miring, ya. Ini jangan dikira sekedar kalau di dunia seperti apa, cacat dalam fisik saja, ya. Ini di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk nanti di sana, ya, ini berarti sebagai bentuk dipermalukan dirinya, ya. Orang-orang tahu bahwa saya ini melakukan keburukan, ya, tidak adil, ya, tidak adil dalam pembagian di antara istri-istrinya. Ya, ini berarti hal yang buruk, ya, ancaman yang buruk dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya ketika orang melakukan hal ini, ya, hendaknya tidak sekadar dijadikan sebagai, sebagian ada yang menjadikan sebagai apa, kebanggaan. Oh, saya sudah punya istri ini cerita ke sana kemari. Padahal ada tanggung jawab amanat yang begitu besar di balik itu, ya. Nah, ini dalam hal yang memang bisa untuk adil, ya. Adapun hal yang tidak, maka kita simak apa yang beliau sampaikan. Wa amma ma la yumkinuhu an ya'dila fi, adapun dalam perkara yang tidak memungkinkan baginya untuk adil, kal mahabbah, ya, seperti kecintaan. Ini cinta kita tidak bisa adil antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena hati kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa rahatin nafs, atau kenyamanan, ya. Fa innahu la itsma alaihi fi. Maka dalam hal ini dia tidak berdosa, ya. Ada orang yang, dan terkadang orang-orang yang memiliki mungkin istri lebih dari satu bercerita, ya, terkadang cerita sama kita atau kita tanya mana yang lebih kamu sukai, yang lebih kamu cintai, ya. Ya, maka itu menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, ya, bahwasanya ini yang pertamanya lebih saya cintai, ya, saya lebih cinta kepada ini karena dia lebih perhatian. Ya, masalah cinta sekali lagi ini masalah hati, ya, dan ini di luar kendali kita, ya. Sebagaimana kita dalam berteman ada orang-orang yang lebih klop, lebih mudah untuk akrab, ya, tapi ada orang-orang yang kita berusaha untuk akrab tidak bisa, ya. Dan ini adalah masalah hati, tidak bisa atau sulit bagi kita untuk bisa hadir, bahkan tidak bisa, ya, bahkan tidak bisa, ya. Li'anna hadza bighairi istita'atihi, karena ini, ya, bukan dari kemampuannya, di luar batas kemampuannya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah taala, Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, dan kalian tidak akan bisa, ya, untuk benar-benar adil di antara istri-istri, wanita-wanita, meskipun kalian berusaha untuk melakukannya, ya. Nah, sebagian orang yang membenci poligami, ya, dijadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya kalian tidak mungkin bisa adil, ya, dalam masalah nafkah dan sebagainya. Ini kekeliruan, ya. Ini kekeliruan. Rasul melakukannya dan beliau bisa, para sahabat melakukannya dan mereka bisa, dan lain sebagainya. Ya, ini maksudnya adalah masalah apa? Hati, ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah hati. Kita tidak bisa, seandainya
berusaha pun untuk bisa adil dalam masalah hati tidak bisa, ya. Tidak akan bisa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'ihi, ya. Dan Rasulullah SAW dahulu beliau membagi, ya, jatah di antara istri-istri beliau, ya, radhiyallahu anhun. Fayadil, beliau adil, wa yaqul, dan beliau mengatakan Allahumma hadza qasmi, ya Allah ini adalah pembagianku, fima amlik yang memang aku miliki. Ya, aku milih kendali, bisa aku kontrol di situ. Fala talumni fima la tamlik, fima tamlik wal amlik, dan janganlah ya Allah engkau mencelaku, ya, terhadap hal-hal yang engkau miliki sementara aku tidak memilikinya, ya. Yang engkau mampu ya Allah untuk melakukannya tapi aku tidak mampu. Itu masalah hati, ya. Adapun masalah giliran dan sebagainya, ya, ini bisa, tapi masalah hati sekali lagi ini sesuatu yang, ya, tidak bisa orang itu benar-benar adil. Bahkan ketika orang tua mungkin memiliki beberapa anak, ya, maka kecintaan pada satu di antara mereka itu pun akan berlebih dan berkurang, ya, dan tidak mudah bisa sama-sama kemudian rata cinta, rata dari satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan juga, ya, dalam masalah masih seputar poligami. Walakin law fuddila ihdahuma 'ala al-ukhra fil mabit biridhaha fala ba's. Akan tetapi seandainya salah satu dari istri-istri itu, ya, diberikan kelebihan, ya, diberikan jatah yang lebih dalam masalah bermalam dengan ridha yang lainnya, maka tidak mengapa, ya. Jadi memiliki 2 atau 3, yang 2 atau yang 3 sisanya itu ridha, bahwasanya dia malam ini gilirannya sebenarnya di tempat ini tapi dia berikan kepada yang lainnya, maka tidak mengapa. Dan ini yang terjadi di tengah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah hina wahabathu Saudah li Aisyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, membagi hari untuk Aisyah, ya, dan harinya Saudah pada saat itu Saudah berikan kepada Aisyah, ya. Jadi sebenarnya itu adalah jatah bermalamnya Rasul di tempatnya Saudah radhiyallahu taala anha, namun Saudah ridha di tempat Aisyah, ya. Jadi ridha Rasulullah bermalam di tempat Aisyah ini tidak mengapa. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradhihi alladhi mata fihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bertanya ketika beliau sakit, ya, yang mengatakan kepada kematian, aina ana ghadan, aina ana ghadan, ya, besok giliranku di mana, besok giliranku di mana. Fa adzina lahu azwajuhu an yakuna haitsu sya. Kemudian akhirnya istri-istri beliau mengizinkan kepada beliau untuk tinggal di mana, terserah pilihan beliau. Bahkan bi baiti Aisyah hatamat. Maka itu kemudian beliau memilih untuk berada di rumahnya Aisyah sampai beliau meninggal dunia, ya. Dan di antara yang beliau sayangi, cintai, ya, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan beliau ingin dekat dengan Aisyah, ya. Baik. Nah, ini berkaitan dengan masalah poligami yang beliau sebutkan haknya, ya. Jadi hak di sini harus diperhatikan. Kemudian amma huququz zauj ala zaujatihi, adapun hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, ya, beliau menyebutkan di antaranya fahiya a'zamu min huquqiha alaihi, ya, maka ini lebih besar daripada hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Jadi hak istri, kata beliau, lebih besar daripada hak suami, ya. Di qouli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah yang sudah kita baca tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri, ya, memiliki hak-hak dan kewajiban, ya, dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, walir rijali 'alaihinna darajah. Hanya saja para laki-laki itu memiliki kelebihan, ya, laki-laki memiliki kelebihan. Makanya hak suami harus benar-benar diperhatikan oleh istri, ya. Warrajulu qawwamun 'alal mar'ah, dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yaqumu bimasalihiha wa ta'dibiha wa tawjihiha. Ya, dia menunaikan kemaslahatan bagi istrinya, ya, kemudian menuntunnya untuk sopan, untuk beradab, ya, kemudian juga memberikan pembimbingan dan pengarahan. Itu adalah hak suami. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita atau istri, ya suami pemimpin bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki atau sebagian yang lain itu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, ya. Laki-laki memiliki kelebihan, ya, sekali lagi secara tenaga, ya. Kemudian masalah kepemimpinan, ya, masalah nafkah, harta, ya, masalah secara fisik juga, ya, dan lain sebagainya, ya. Makanya laki-laki memiliki kelebihan, ya, daripada perempuan. Nah, ini ya perlu diperhatikan dan perlu benar-benar diamalkan oleh istri-istri terhadap suami, ya. Kemudian famin huquqiz zauj ala zaujatihi, di antara hak suami atas istrinya, an tuti'ahu fi amrihi illa bi ma'siyatillah, ya. Istri wajib taat pada suaminya kecuali kalau memerintahkan, ya, perkara maksiat, ya, maka ini tidak boleh ditaati, ya. Suami, contohnya ada suami yang mungkin meminta atau nyuruh istrinya untuk membuka hijabnya, hijab syar'i, sudah tidak usah pakai pakaian-pakaian seperti itu ditutup semuanya, sudah pakai celana saja keluar. Nah, ini tidak boleh, haram. Naudzubillah. Suami yang dayuth, yang tidak, yang apa, yang ridha dengan kemaksiatan di tengah keluarga, ya. Ini diancam dengan neraka, ya. Wa antahfadhahu fi sirrihi wa malihi. Ya, sebagaimana istri wajib untuk menjaga rahasia suami dan wajib menjaga harta suaminya, ya, rahasia dan harta ini dijaga. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Sekiranya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Ini saya aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Ini seandainya dibolehkan, tapi tidak diperbolehkan. Ya, hadis ini menunjukkan besarnya hak suami, ya, atas istri yang harus diperhatikan oleh istrinya, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji, apabila seorang laki-laki meminta istrinya, ya, untuk datang ke tempat tidurnya, ya, ingin berhubungan badan, lalu istrinya menolak untuk datang, fabata 'alaiha ghadban, lalu suaminya akhirnya marah karena hal tersebut, la'anatha, maka al malaikah hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi, ya. Akan didoakan dijauhkan dari rahmat Allah sampai pagi, ya. Makanya hak besar juga ini masalah urusan jima, ya, urusan ranjang, ini juga penting, ya. Masing-masing memiliki hak di situ, ya, tapi hak suami lebih besar, ya. Makanya sampai-sampai ada hadis ini dan ada hadis-hadis yang lainnya, ancaman yang lainnya, ya. Dalam sebuah riwayat, wa in kanat alat tanur, meskipun istrinya itu sedang sibuk di dapur juga, ya, maka hendaknya dia tunaikan hak suami tersebut. Kemudian wa min huquqihi 'alaiha, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya, alla ta'mal amalan yadhi' 'alaihi kamalul istimta' hatta walau kana dzalika tatawwan bi ibadah. Dia tidak boleh mengamalkan suatu amalan yang bisa menghilangkan, yaitu kenyamanan bagi suaminya, ya. Meskipun amalan yang dilakukan oleh istri itu adalah ibadah yang bersifat atau ibadah yang sunnah, ya. Kalau suaminya ingin berhubungan badan, ya, maka harus diutamakan suaminya, ya. Makanya dalam hal ini liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir bersamanya, illa biidni, kecuali dengan izinnya. Wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa biidni, dan tidak boleh seorang istri itu mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hatta itu adalah orang yang terdekat, ya, mungkin termasuk keluarganya, adik kerabatnya, atau orang tuanya. Kalau suaminya tidak ridho, maka tidak diperbolehkan. Yang lebih wajib untuk ditaati adalah suaminya, ya. Makanya ini hak yang besar yang perlu diperhatikan. Nah, dan kalau ingin berpuasa, ada suaminya, izin dulu. Tapi kalau suaminya mungkin sedang keluar kota, ya, maka tidak mengapa. Karena bisa jadi ketika dia berpuasa, suaminya ingin apa, ada hajat, ya, butuh pada istrinya, ya, ingin jima, maka, ya,
haknya harus ditunaikan. Ya, makanya sekali lagi kalau ingin berpuasa, izin dulu terhadap suami, izin dulu dari suaminya. Kalau wajib, bagaimana kalau puasa wajib? Bisa musyawarah, ya, bisa musyawarah. Walaqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zauj an zaujatihi min asbabi dukhulihil jannah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan keridhaan suami terhadap istrinya itu termasuk salah satu sebab istri masuk surga, ya. Wa rawa Tirmidzi min hadithi Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ada riwayat dari Tirmidzi dari hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al jannah. Ya, wanita mana saja ya yang meninggal dunia sementara istrinya ridha terhadapnya, ya, maka dia dijamin masuk surga, ya. Makanya penting sekali keridhaan suami, ya, atas istrinya, dan seorang istri, ya, berusaha selain menunaikan hak Allah juga menunaikan hak suaminya, karena itu adalah surga bagi istrinya atau neraka bagi istrinya, tergantung dia taat ketaatan kepada suaminya. Nah, ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, yang disampaikan oleh beliau memang agak panjang juga, ya, dan ini baru sebagian kecil, dan kewajiban kita adalah terus belajar dan terus belajar, ya, apa saja hak-hak kita atas istri dan apa saja hak-hak istri, ya, atas suami, ya, ini perlu terus dipelajari karena kita orang yang banyak kekurangan, ya, namun, ya, nasihat sangat bermanfaat bagi orang yang beriman, wa dzakir, dan beri peringatan, beri nasihat, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Dan para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sudah adzan, maka tidak kita buka sesi tanya jawab. Seandainya ada yang bertanya, insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya, bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan atas kekurangannya saya mohon maaf, ya. Terakhir kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.